tema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, ini mau kasih pertanyaan nih. Siapa yang tahu cara mencintai lingkungan? Jawab saya, Bu. Kak Adia, Adia duluan. Jangannya, Bu. Siapa lagi? Kak Mira. Siapa lagi? Kak Ada. Tidak menyemari lingkungan. Kak Saida. Betul. Semuanya itu adalah cara kita untuk mencintai lingkungan. Nah, di sini Ibu ada papan pertanyaan. Apa namanya? Nah, di sini nanti anak-anak Ibu akan memilih salah satu. Di sini tuh udah Ibu buat pertanyaannya. Nah, dipilih dulu ya. Kami duluan, Bu. Iya. Tunggu ya. Nah, udah dibuka pertanyaannya? Udah tahu kan? Nah, di sini tulis ya. Jawabannya, Bu. Iya. Nanti satu orang penanya dan bisa satu atau dua atau tiga yang ditanya ya. Ya, Ego ya. Sini jawab ya, Nak. Iya, Eko. Jawabannya lebih dari satu. Jawabannya lebih dari satu. Bisa, tapi yang diwawancara beda ya, Nak, satu-satu. Sini ya yang tulis. Ibu tunggu 3 menit ya. Ya kan? Ada yang mau tanya, Kak?
Gila kau. Boleh ya Kami wajib. Boleh nak boleh. Bagaimana cara kamu merawat lingkungan rumahmu agar tetap bersih dan terawat, Majidah? Dengan menyapu rumah tiap hari, baik di dalam maupun di luar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Bapak dia Bu. Bagaimana kondisi perawat di sekolah Bu? Apakah terawat? Kurang terawat Bu. Ibu, kamu ngambil ibu. Banyak sampah. Terus? Ih, dia nggak
Kak Isma. Dari tadi ya. Tahu yang Kamu tahu aja ya. Yang apa diriku? Bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya Nggak boleh lewat. Caranya sampah kering dan daun kering. Jika itu dicampur dengan cocok Lakukan aja. Kelompok durian kayaknya nggak suka pintar ya. Satu aja ya, nah satu aja. Siapa yang mau baca? Menjidat. Penjidat. Padanya bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompas. Nah, selanjutnya Kak Nadia. Pupuk kompas ini disukai petani karena mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jaja. Nah, setelah membaca cerita tadi, apa saja yang dapat kalian tekuni dari Pak Jaja? Kerja Kalian keras. lagi nih. Ceritanya, nak. Saya Bu. Kerja keras. Hah? Iya. Iya, betul. Siapa lagi? Kak Adel. Tidak pernah menyerah. Ini kita bersangkutan dengan lingkungan ya. Kak Dida, Pak Jaja, apa pertanyaannya tadi? yang kalian dapatkan dari Pak Jaja. Yang Pak Jaja tadi Pak kan Pak Jaja itu Jaja. orang yang rajin. Rajinnya itu rajin mengumpulkan daun-daun kering untuk membuat pupuk kompos. Dan dia memanfaatkan kotoran hewan ternak untuk campuran pupuk kompos. Nah, jadi yang dilakukan Pak Jaja itu adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan agar lingkungan selalu bersih dan terlindungi. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menyebutkan hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat pada dalam bahasa ini? Kak Ida. Tumbuhan yang terawat itu yang di bagian atas. Nah, ini kan ini. Iya. Baru Tumbuhannya banyak, yang tidak terawat yang bawah, dedaunannya kering. Dan kunci yang tidak terawat itu di sebelah kiri, yang nampak tidak sehat dan penyakitan. Yang kedua yaitu yang sehat sebelah kanan, terlihat sangat sehat dan terjaga. ada lagi jawaban yang asli yang lain? Tidak. Nah, saya ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat. Yang pertama itu ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya dan berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Yang kedua ciri-ciri hewan terawat, bulunya bersih, tubuhnya tegak, bergerak lincah, jarang sakit. Ciri tumbuhan dan hewan tidak terawat. Sedangkan ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu dan berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya dan bulunya kotor. Betulkah yang tadi kata Kak Dinda? Nah, apa sih Bu penyebab tumbuhan dan hewan itu menjadi terawat dan tidak terawat? Nah, sebabnya itu adalah hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, siapa yang pernah kayak gitu?
kan punya hewan nih, kucing. Tapi kan kita nggak rawat, kita biarin aja nggak mandi. Itu termasuk adalah penyebabnya. Nah, selain itu ngerti kan semuanya? Baiklah, kalau nggak ada yang bertanya lagi, Ibu akan mengasih LKPD. Ibu ini untuk apa, Bu? Ini tempat jawaban kita kan kadang-kadang bagaimana ciri-cirinya. Ini ciri sandi baru ciri-cirinya di situ. Kalau ada yang kurang paham tanya ya. Tumbuhan dan hewan. Kan dicek dulu. Domba. Iya. Kambing soalnya bersih dia. Ibu udah siap. Tunggu ya, kelompok lain. Masuk nak. Kelompok dia ada yang kelompok durian siap. Udah siap, Bu. Udah siap semuanya? Siap, Bu. Nah, selanjutnya dipresentasikan siapa yang mau duluan? Kami udah siap, Bu. Nah, kelompok mulai dari kelompok aja ya saja. Kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu kelompok apel. Ciri-ciri tumbuhan dan hewan terrawat. Yang pertama ada kuda. Kudanya gemuk. Yang kedua, tanaman segar dan hijau. Yang ketiga, sapi gemuk. Yang keempat, kambing bersih. Yang kelima, kebun hijau dan segar. Yang keenam, ayam bersih dan gemuk dan dagingnya banyak. Tangan. Selanjutnya kelompok jeruk. Siapa yang presentasi? Dan seperti gambar berikut
pembelajaran hari ini ada lagi yang ditanyakan? Masih ada yang kurang dimengerti? Enggak, Bu. Kalau gitu Ibu mau nih salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau unjuk tangan? Saya Bu. Kak Indah. Kita tadi sudah mempelajari tentang tumbuhan dan hewan yang tidak terawat dan terawat, dan contoh-contoh hewan terawat dan tidak terawat. Ya Bu. Betul. Nah, hari ini tuh kita udah mempelajari tentang lingkungan ya kan, melindungi lingkungan. Nah, di sini tuh mencintai lingkungan adalah salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan itu bisa dengan sederhana, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga hewan